Program Enrichment and Empowerment Student atau EES pada program PKKM tahun 2022 ini. Jadi program kita ini merupakan program Enrichment dan Empowerment Student ya. Nah, di dalamnya ini ada tujuan kenapa sih program ini dibuat. Yang pasti di sini supaya apa? Supaya mahasiswa sendiri itu rasa kemandiriannya berkembang, memberikan pengalaman lapangan, serta meningkatkan kompetensi Ananda semua yang siap kerja, serta menciptakan lapangan kerja baru, dan juga memberikan kesempatan kepada Ananda semua mengembangkan kreativitasnya, inovasi dalam pembelajaran, kepribadian, dan mampu menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sosial masyarakat. Nah, jadi tujuan utamanya ini yang perlu kita garis bawahi nanti bukan hanya pengembangan kepada diri mahasiswa Ananda semua, tapi menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sosial masyarakat. Nah, itu poinnya. Tujuan pertama program ini kita buat. Bukan hanya kepada diri Ananda semua, tapi ada dampaknya yang dirasakan pada lingkungan sosial masyarakat di tempat mahasiswa atau Ananda nanti ditempatkan. Apalagi tujuan program EES ini salah satunya menghasilkan lulusan yang kompeten, ya, yang lentur dan ulet, siap berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa, menjadi warga yang produktif. Jadi ini tujuan program EES dilaksanakan. Yang terakhir, karena ini memang program dari universitas dan juga dari Kementerian Pendidikan Tinggi, tujuan program EES ini juga untuk meningkatkan ketercapaian indikator kinerja utama, yaitu IQ yang pertama, IQ 2, IQ 6, dan IQ 7. Ini tujuan program EES itu dilaksanakan. Jadi Ananda semua mengikuti program ini bukan ujuk-ujuk langsung disuruh harus ikut, wajib ikut dia, tapi ada tujuannya. Makanya disosialisasikanlah pada kegiatan ini sih tujuan ataupun manfaat nantinya kalian diikut sertakan dalam program ini. Oke. Berikutnya, program EES ini ada beberapa subaktivitas, yaitu tentang bagaimana ataupun suatu kegiatan mahasiswa berada di luar kampus. Ya, jadi mahasiswa di sini berkegiatan di luar kampus yang setara sebesar 20 SKS selama 1 semester.
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah mengadakan workshop pengembangan pembelajaran inovatif dan pendampingan modul pembelajaran. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari workshop sebelumnya mengenai penyusunan RPS. Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah mengadakan workshop pengembangan pembelajaran inovatif dan pendampingan modul pembelajaran berbasis case method dan team-based project. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari workshop sebelumnya tentang penyusunan RPS. Selain itu, workshop ini juga merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka hibah program kompetisi kampus merdeka atau PKKM tahun 2022. Kegiatan ini diadakan di Hotel Grand Mercure Mahacipta Medan Angkasa pada tanggal 22 Oktober 2022. Workshop ini dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja utama atau IKU 7 perguruan tinggi, yaitu kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Dengan adanya workshop kali ini, diharapkan dosen di Prodi Akuntansi dapat lebih kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran, sehingga akan menghasilkan lulusan yang adaptif, inovatif, serta siap untuk terjun di dunia kerja. Rektor UMN Al-Wasliyah yang diwakili oleh Wakil Rektor 1 UMN Al-Wasliyah, Bapak Dr. Firmansyah MSI dalam kata sambutannya, mengucapkan terima kasih kepada Prodi Akuntansi yang telah berhasil memperoleh hibah PKKM 2022 dan dapat menyelenggarakan workshop ini. Kegiatan ini tentunya sangat bermanfaat bagi peningkatan kompetensi dosen dan juga dapat membantu akreditasi perguruan tinggi. Pada kesempatan kali ini hadir 2 orang narasumber, yaitu Bapak Abdul Gofar, SEMSI DBAAK yang merupakan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dan Bapak Muhammad Arifin SPD MPD yang merupakan Kepala Supres. Bapak Abdul Gofar, SEMSI DBAAK yang merupakan narasumber pertama menyampaikan materi mengenai pengembangan kurikulum OBE atau Outcomes Based Education. OBE adalah sistem pendidikan yang menekankan pada apa yang dapat peserta didik lakukan dengan baik di akhir pengalaman belajar mereka. Dijelaskan lebih lanjut bahwa konsep OBE dalam kurikulum yang pertama yaitu OBC atau Outcome Based Curriculum. OBC melihat bagaimana kurikulum dikembangkan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Selanjutnya yaitu OBLT atau Outcome Based Learning and Teaching. Bagaimana CPL dicapai, dan yang terakhir OBAE atau Outcome Based Assessment and Evaluation, di mana OBAE melihat bagaimana CPL dijamin pencapaiannya. Sebenarnya kalau sistem kurikulum harusnya kurikulum berbasis outcome, yaitu kita melihat peran nanti dari lulusan itu seperti apa. Misalnya di akuntansi nanti mereka menjadi auditor. Nah, untuk menjadi auditor itu yang dibutuhkan adalah kompetensi apa? Misalnya mampu membuat kertas kerja audit. Nah, itu yang harus kita tanya ke pasar. Artinya link dan match dengan pasar itu harus ada dalam menentukan misalnya adalah capaian pembelajaran atau learning outcome lulusan itu. Nah, itu kurikulum yang seperti itu yang sebenarnya kita butuhkan. Satu, sebenarnya keinginan kita semua dosen itu mampu melakukan pembelajaran secara inovatif sehingga learning outcome yang kita janjikan kepada lulusan itu tercapai, karena tidak semua pembelajaran itu match dengan learning outcome-nya. Misalnya kalau kemampuan untuk mengevaluasi, kan nggak mungkin pembelajarannya hanya misalnya lecturing atau satu arah, pembelajaran satu arah, tapi pembelajaran berbasis analisis kasus misalnya atau problem based learning itu yang mungkin bisa dilakukan. Nah, itu butuh inovasi daripada dosen-dosennya. Narasumber selanjutnya yaitu Bapak Muhammad Arifin SPD MPD menyampaikan materi mengenai cara mudah membuat modul. Dijelaskan bahwa format penulisan modul terdiri dari tinjauan mata kuliah, pendahuluan, materi pembelajaran, latihan, rangkuman, tes formatif, kunci tes formatif, umpan balik atau tindak lanjut, dan daftar pustaka. Untuk penulisan draft modul akan dibutuhkan beberapa tahapan, yaitu pre-writing, drafting, revising, editing, dan publishing. Di sini yang perlu dipahami ada sekalian, modul itu adalah bahan ajar. Nah, cuman modul ini diperuntukkan bagi mahasiswa untuk belajar mandiri. Nah, belajar mandiri itu berarti mahasiswa bukan hanya belajar sendiri, tapi mereka berantusias untuk belajar dan mencari informasi. Nah, modul ini peran dosennya sangat sedikit. Nah, jadi dia harus memang betul-betul ketika dipegang mahasiswa itu udah paham gitu. Nah, beda dengan buku ajar gitu. Jadi peran dosennya sangat banyak. Nah, di sini yang paling terpenting kita harus memahami karakteristik modul itu. Salah satu modul itu memiliki self instruction. Ya, jadi bagaimana petunjuk-petunjuk itu harus jelas disampaikan. Kemudian self
continued itu ya, di mana dia harus utuh, kemudian ada adapter, kemudian dia harus mudah digunakan gitu. Nah, setelah kita memahami 5 karakter dalam modul tersebut, kita harus memahami format penulisan modul itu. Nah, format penulisan modul itu tadi ada tinjauan mata kuliah, kemudian ada pendahuluan, kemudian ada materi, kemudian ada latihan, kemudian rangkuman, kemudian ada kunci jawaban, ada feedback, sampai akhirnya ada daftar pustaka. Nah, kalau ini sudah dibuat dengan bagus, maka tergantung kepada dosennya nantinya, apakah dia membuat modul itu nanti akan berisi dengan case method atau nanti berisi dengan team based project atau PJBL. Ya, project based learning. Nah, dari sinilah makanya nanti akan lahir. Jadi inovasi yang bisa dilakukan adalah Bapak sekalian, dosen-dosen ini benar-benar bisa paling tidak menguasai modul, ya, membuat modul dengan baik dan benar. Ketika sudah membuat modul dengan baik benar, ini bisa kita tingkatkan derajatnya menjadi buku ajar, kemudian menjadi buku referensi. Nah, tentang tersebut itu biasanya kemauan. Kalau banyak dosen-dosen kita ini kalau nggak dipaksa, nggak dikerjakan gitu. Nah itu. Nah tapi kalau dia memiliki inisiatif sendiri, itu harus kita miliki ya. Saya juga menulis banyak buku dan buku saya itu sudah banyak nasional pun di Gramet itu karena kita mau menulis. Nah, kemudian kita menulis itu bisa berkolaborasi kok dengan siswa. Misalnya tadi team based project itu saya ada buku saya yang banyak disitasi orang tuh karena tugas mahasiswanya. Tugas mahasiswa dikumpul kemudian saya perbaiki, kemudian saya buat menjadi buku. Nah, banyak juga tugas-tugas mahasiswa itu yang saya buat project ya. Itu jadi ikut konferensi-konferensi. Yang penting kita mau dulu. Dosen Prodi Akuntansi UMN Al-Wasliyah merasa bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mendukung proses belajar mengajar. Dengan adanya kegiatan ini juga diharapkan dosen di Prodi Akuntansi UMN Al-Wasliyah akan memiliki kesamaan persepsi dalam menerapkan media pembelajaran. Menurut kami atau menurut saya ya, kegiatan workshop ini memang sangat bermanfaat dan berarti bagi kami para dosen khususnya di Prodi Akuntansi. Selain bisa meningkatkan kompetensi masing-masing dosen, ini merupakan bisa sebagai feedback kami ataupun bentuk aplikasi yang bisa kami terapkan kepada mahasiswa nantinya. Karena bukan hanya kami pernah mengikuti workshop buku ajar, kali ini modul ajar. Jadi kegiatan workshop ini memang kami rasa sangat bermanfaat, khususnya kami dosen yang ada di program studi akuntansi. Harapan kami melalui dari kegiatan ini, kami bisa sama satu persepsi mengenai bagaimana menerapkan salah satunya media ajar dalam bentuk modul pembelajaran yang seluruh dosen khususnya di program studi akuntansi bisa menerapkan ini semua. Kami yakin melalui kegiatan workshop ini nantinya bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran kami sudah tersedia dengan adanya modul pembelajaran dari setiap mata kuliah yang kami ampu. Dari Medan, tim UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Informasi pertama kami awali dengan Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah mengadakan fokus group discussion
guna merumuskan visi misi Fakultas Ekonomi. Kegiatan ini dihadiri oleh dosen, stakeholder, alumni, dan mahasiswa Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah. Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah mengadakan Focus Group Discussion atau FGD guna merumuskan visi dan misi Fakultas Ekonomi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2022 di ruang rapat Salim Siregar UMN Al-Wasliyah. FGD kali ini dihadiri oleh dosen, alumni, mahasiswa UMN Al-Wasliyah, dan juga stakeholder yang telah bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah. Pada kesempatan kali ini, FGD dipimpin oleh satu orang pembicara, yaitu Bapak Ainur Rafiq, Eskom SEMM PhD CFA, yang merupakan Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Beliau mengatakan bahwa visi dan misi fakultas harus mengacu dengan visi dan misi universitas, sehingga akan ada kesamaan tujuan antara fakultas dengan universitas. Capaian yang ada di fakultas tentunya harus mendukung capaian yang diinginkan oleh universitas. Selain itu, beliau juga berharap agar nantinya Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah dapat membuka program studi baru seperti kewirausahaan atau bisnis digital. Baik, jadi untuk menyusun visi, misi, dan tujuan Fakultas Ekonomi ini itu harus mengacu dan memperhatikan visi, misi, dan tujuan dari universitas, sehingga nanti diharapkan di situ inline ya antara visi, misi, dan tujuan universitas dengan visi, misi, tujuan fakultas gitu. Karena fakultas itu kan subsistem dari universitas ya, sehingga capaian-capaian yang ada di fakultas itu harus mendukung capaian-capaian yang diinginkan oleh universitas. Nah, kemudian kegiatan FGD hari ini itu saya melihat sangat produktif ya, dan tentunya ini sangat baik bagi pengembangan Fakultas Ekonomi ke depan. Dan tadi dari diskusi ini juga kita melihat ada nilai-nilai yang harus dimasukkan ya ke dalam visi dan misi serta tujuan, tentunya harus mengacu pada nilai-nilai yang sudah ditentukan oleh universitas gitu. Dan kedepannya juga bisa dikembangkan prodi-prodi baru ya, misalkan mungkin kewirausahaan atau bisnis digital gitu, karena memang prodi itu masih terbuka luas ya peluangnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Para peserta yang hadir pada FGD kali ini terlihat sangat antusias selama mengikuti diskusi. Terbukti dengan banyaknya masukan-masukan yang diberikan oleh dosen dan juga stakeholder yang berasal dari dunia usaha dan dunia industri. Bapak Dr. Muhammad Hilman Fikri SEMM, salah satu dosen di Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah, mengatakan bahwa kegiatan hari ini untuk merumuskan kembali visi dan misi Fakultas Ekonomi agar lebih terukur dan dapat terlaksana dengan maksimal. Dan khususnya tadi dari Pak Rafiq menyatakan bahwasanya ada 3 hal yang menjadi hal yang signifikan di dalam pembentukan visi misi, yaitu pertama berkaitan dengan tridharma pendidikan tinggi, kemudian yang kedua kepada nilai-nilai yang ada di dalamnya, dan juga kepada skup baik itu lokal, nasional ataupun global. Kami berharap di Fakultas Ekonomi ke depan pastinya bisa semakin lebih baik dan lebih maju, dan lulusan kami berharap juga dapat diterima di dunia bisnis semakin berkembang pastinya. Dan yang ketiga, insya Allah semuanya akan dapat menjadi barometer khususnya di bidang bisnis di kampus-kampus yang ada di Medan atau di Sumatera Utara ini. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi Rifki Kusuma, UMN Channel, mengabarkan. Selanjutnya, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah menggelar workshop penyusunan RPS. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka program kompetisi Kampus Merdeka. Program studi akuntansi Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah kembali memperoleh dana hibah program kompetisi Kampus Merdeka atau PKKM. Untuk itu, Prodi Akuntansi melaksanakan workshop penyusunan rencana pembelajaran semester atau RPS, rubrik penilaian, dan bentuk pembelajaran berbasis case method dan team-based project. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Grand Mercure Mahacipta Medan Angkasa pada tanggal 1 September 2022. Pada kegiatan PKKM kali ini, selain menggunakan dana hibah PKKM, Prodi Akuntansi UMN Al-Wasliyah juga menggunakan dana pendamping yang berasal dari UMN Al-Wasliyah.
Sehingga workshop ini bukan hanya diikuti oleh dosen dari prodi akuntansi saja, tapi juga diikuti oleh dosen dari prodi manajemen. Tujuan dari workshop kali ini yaitu untuk melatih dosen di Fakultas Ekonomi agar mampu menyusun RPS berdasarkan bentuk pembelajaran berbasis case method dan team-based project. Oke, terima kasih. Workshop pada hari ini diikuti oleh dosen-dosen dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi dan Manajemen. Tujuannya adalah supaya bagaimana kita sebagai dosen dapat menyusun RPS yang berdasarkan case method dan team based project, supaya materi yang kita sampaikan ke mahasiswa juga nantinya akan lebih menarik dan interaktif, dan tentunya sesuai dengan apa yang sudah diterapkan oleh Menteri Pendidikan. Ya. Rektor UMN Al-Wasliyah, Bapak Dr. KRT Hardi Mulyono Kasurbakti dalam kata sambutannya yang diwakili oleh Wakil Rektor 1 mengatakan bahwa kegiatan ini sangat tepat karena pembelajaran merupakan kegiatan inti di perguruan tinggi. Sehingga workshop penyusunan RPS ini dirasa sangat penting untuk diikuti oleh dosen. Beliau mengatakan ada 3 variabel penting dalam proses belajar mengajar, yaitu kurikulum, dosen, dan proses pembelajaran. Sehingga diharapkan nantinya dosen di Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah mampu menciptakan bentuk pembelajaran yang inovatif sehingga akan menghasilkan mahasiswa yang unggul. Di workshop kali ini hadir 2 orang narasumber, yaitu Bapak Ainur Rafiq Eskom SEMM PhD CFA yang merupakan Wakil Dekan 1 FEB Universitas Brawijaya Malang, dan Bapak Dr. Chandra Situmeyang SEMSM MPD AKCA CPA, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Bapak Ainur Rafiq yang merupakan narasumber pertama menyampaikan materi mengenai RPS dan rubrik penilaian berbasis case method dan team-based project. Beliau menjelaskan bahwa di metode pembelajaran case method, mahasiswa berperan sebagai pemeran utama yang berusaha untuk memecahkan kasus. Mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk memberi solusi. Mahasiswa berdiskusi secara aktif, sedangkan dosen berperan sebagai fasilitator yang bertugas mengobservasi, memberi pertanyaan, dan mengarahkan diskusi. Sedangkan pada metode pembelajaran team-based project, kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan. Kelompok diberi masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, kemudian diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi. Setiap kelompok mempersiapkan karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens. Dosen membina setiap kelompok selama periode pengerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi. Kriteria penilaian untuk case method yaitu 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas. Sedangkan penilaian untuk team-based project yaitu 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan presentasi akhir pembelajaran. Iya, penyusunan RPS itu harus diawali dengan melihat profil lulusan yang akan dihasilkan oleh sebuah program studi, kan begitu. Nah, dari profil lulusan itu kemudian kita menentukan lulusan ini nanti akan bisa apa, kan gitu. Nah, itu yang disebut dengan CPL ya, capaian pembelajaran lulusan dari sebuah program studi. Nah, CPL ini harus diturunkan ya, harus disupport oleh bahan ajar atau mata kuliah, kan begitu ya. Nah, mata kuliah ini tentunya nanti harus kita petakan sumbangsi terhadap CPL itu apa. Itu kemudian yang disebut dengan CPMK-nya ya, capaian pembelajaran mata kuliah, kan gitu. Nah, kalau itu sudah teridentifikasi sehingga di RPS ini akan tahu ya bahan ajar atau topik-topik apa saja yang diperlukan ya, dan itu nanti didistribusikan ke dalam pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir, kan gitu. Nah, setelah topik-topik itu sudah diidentifikasi ya, kemudian sudah runtut ya, kemudian ditentukan topik ini itu disampaikan dengan metode apa, kan gitu. Apakah konvensional di mana dosen itu menjelaskan dari awal sampai akhir mengenai konsep-konsep, meskipun di situ nanti ada diskusi, mahasiswa disuruh bertanya gitu kan. Nah, itu konvensional. Kemudian yang kedua bisa saja itu disampaikan dengan case method gitu ya, dengan studi kasus, artinya bahwa dosen bisa menjelaskan ya pertemuan 1, 2, 3 topik-topik tertentu, baru nanti pertemuan berikutnya membahas kasus ya yang terkait dengan topik-topik yang tadi gitu. Atau juga bisa dengan PBL ya, jadi
tim base project kan gitu ya. Itu juga bisa, artinya sebuah mata kuliah itu output akhirnya itu berubah sebuah produk ya, yang itu diprojekkan, apakah itu dalam bentuk produk barang atau dalam bentuk perusahaan ya, atau dalam bentuk penelitian tertentu gitu. Itu project. Nah, project ini kan namanya tim based project, maka itu bisa dikerjakan oleh lebih dari satu orang kan begitu ya, dan itu nanti hasilnya akan dipresentasikan oleh mahasiswa kan gitu ya, oleh mahasiswa, dan disitulah ada proses penilaian terhadap hasil proyek tersebut. Untuk penilaiannya tentunya akan berbeda ya. Jadi kalau untuk yang konvensional ya itu biasanya ya ada kuis, ya ada partisipasi, ya kemudian ada UTS, ada UAS kan begitu ya. Kalau yang case, ya ini penilaiannya di samping partisipasi dari mahasiswa itu juga dilihat kualitas ya dari pembahasan kasus itu dikaitkan dengan konsep-konsep atau teori yang sudah dipelajari. Nah, kemudian kalau yang tim based project ini nanti yang dilihat adalah hasil proyeknya itu seperti apa ya, termasuk kalau diimplementasikan seperti apa kan gitu. Nah, di situ juga nanti ada minimal 50% yaitu untuk menilai hasil akhir dari sebuah proyek. Nah, yang sisanya itu nanti bisa untuk menilai keaktifan mahasiswa ya, kemudian bagaimana mahasiswa di dalam mempresentasikan ya, kemudian bagaimana mahasiswa di dalam bersikap ya ketika mengerjakan proyek itu ya, dia misalkan cenderung tidak akomodatif atau apa, itu bisa dinilai gitu ya oleh dosen. Artinya dosen meskipun proyek itu dilakukan di luar kelas ya, tapi tetap harus ada supervisi ya dari dosen itu untuk melihat aspek tadi behaviornya dari mahasiswa ya, kemudian keaktifannya dan seterusnya. Narasumber kedua yaitu Bapak Dr. Chandra Situmorang menyampaikan materi mengenai bentuk pembelajaran berbasis case method dan team-based project. Beliau menjelaskan bahwa pada kedua bentuk pembelajaran tersebut, perguruan tinggi harus berubah dari classical classroom menuju flipped classroom. Dijelaskan lebih lanjut bahwa flipped classroom memiliki beberapa keuntungan. Pertama yaitu lebih menyenangkan karena mahasiswa dapat menikmati proses belajar low order thinking skill. Bahan untuk proses ini sudah disiapkan oleh dosen terlebih dahulu. Kemudian, tidak terikat waktu, efisiensi waktu, persiapan yang lebih baik, dan individualized education plan. Oh ya, kalau kita khususkan di akuntansi, penerapan MBKM ini sebenarnya adalah pertama mendekatkan dunia industri supaya data-datanya itu bisa data-data yang real, bukan data-data rekaan. Artinya kampus bisa bekerja sama dengan industri untuk mendapat data itu digunakan mahasiswa untuk belajar, apapun metodenya ya, bisa case method, bisa team based project atau apapun, itu menjadi data yang betul-betul logis dan masuk akal, dan data-data itu akan digunakan sebagai instrumen mereka mempraktekkan apa yang sudah diajari dosen, misalnya bagaimana menjurnal, bagaimana memposting, bagaimana nanti melakukan penyesuaian, itu semua berbasis data-data yang memang benar. Oke, case method sama team based project ini kan sebenarnya bagian dari flipped learning ya. Ketika pembelajaran dulu dilakukan dengan klasikal, dosen datang ke kelas, ngasih pelajaran, lalu ada kuis, ada ujian akhir, itu diubah menjadi di mana siswa menjadi lebih terlibat aktif bahkan sebelum tatap muka dengan berbagai media, apakah dikasih kasus atau diminta untuk mengerjakan sebuah project baik individual maupun bersamaan. Nah, ketika menganalisis kasus atau mengerjakan proyek itu, disitulah proses capaian pembelajarannya terjadi. Jadi si dosen itu sudah mendesain bahwa langkah-langkah itu akan membuat mereka belajar untuk bisa mencapai CP yang sudah ditetapkan. Misalnya gini, misalnya untuk buat laporan keuangan, dibuat project base nyusun laporan keuangan UMKM. Dengan sendirinya kan bisa menjurnal, bisa memposting, bisa ngitung pajak, bisa melakukan adjustment, bisa ngitung harga pokok, bisa banyak dengan project tunggal tapi bisa mencapai banyak CP. Dekan Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah, Ibu Dr. Anggiasari Lubis MSI mengatakan bahwa workshop ini sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran di Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah.
Workshop hari ini tentunya sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran di Fakultas Ekonomi terkait dengan pencapaian IQ7 perguruan tinggi, yaitu kelas yang kolaboratif dan partisipatif, sehingga inovasi pembelajaran itu dapat terwujud. Harapannya tentunya RPS dan rubrik penilaian dari setiap mata kuliah yang ada di Fakultas Ekonomi dapat diupdate sesuai dengan pembaruan-pembaruan yang ada, dan juga nantinya pembelajaran itu dapat menerapkan metode case method dan team based project sesuai dengan pencapaian IQ7 itu tadi. Dosen yang mengikuti kegiatan ini juga terlihat sangat antusias, terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh dosen kepada narasumber. Juga banyak masukan yang diberikan narasumber kepada dosen di sesi diskusi. Pemaparan kedua narasumber sangat menarik sekali ya, sangat menyenangkan dan memang sifatnya fleksibel, dan memang apa yang disampaikan oleh kedua narasumber itu sangat dapat diterima dengan baik oleh kami semuanya. Workshop hari ini memberikan pengetahuan bahwa sebenarnya sebelum kita menyampaikan materi yang menarik untuk mahasiswa, kita terlebih dahulu harus paham, dan kita juga harus menarik juga ya ini yang nyusun RPS-nya ini ya, dan kita sendiri juga tadi ada tagline dari narasumber yang kedua itu work with passion. Dari Medan, Nazira Anindi Faris Abdullah, UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Indra Fauzi, dosen Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi UMN Al-Usliyah, yang juga mengikuti kegiatan magang program PKKM tahun 2022, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Program Studi Ibu Debbie Cynthia Ofami SMSI dan Ibu Dekan Dr. Anggia Sari Lubis SMSI yang telah memberikan saya kesempatan untuk magang di PT Indofarma Global Medica Tbk Medan, cabang Medan. Alhamdulillah telah selesai dalam lebih kurang 3 bulan pelaksanaannya. Banyak hal yang saya peroleh manfaat dari kegiatan magang dosen tersebut. Di antaranya adalah link and match, penyesuaian antara teori yang saya ajarkan dan praktek yang saya ajarkan di fakultas atau program studi disesuaikan dengan kegiatan yang ada di industri. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan program kerja yang sudah disepakati bersama. Kedepannya saya akan mencoba melaksanakan segala sesuatu yang saya terapkan juga di kegiatan magang industri pada tahun ini. Harapan saya ke depannya semoga program penuh manfaat seperti ini masih terus dapat diberikan kepada program studi, universitas ataupun pendidikan vokasi, sehingga luaran yang dihasilkan sesuai dengan keinginan daripada industri. Sebab penyerapan tenaga kerja itu bisa berlangsung dikarenakan kesesuaian antara permintaan dan penawaran kerja. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan pada hari ini dan seterusnya, serta
Terima kasih karena sudah dikunjungi dan sudah ada magang ya, untuk Bapak Indra Koji STMAK dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, tepatnya di Fakultas Ekonomi, telah melakukan magang di kantor PT Indofarma Global Medica. Adapun isi magang tadi atau knowledge yang harus kami sampaikan adalah aktivitas keseharian tentang kegiatan perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, baik obat-obatan dan alkes, secara CDOB, cara distri obat yang baik. Nah, dalam melaksanakan magang, Bapak Indra Koji melaksanakan dengan sangat baik dan terukur sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur yang ada di perusahaan. Dalam hal ini beliau juga memberikan edukasi juga beberapa sedikit masukan buat kami untuk beberapa hal. Mungkin diantaranya untuk bagaimana kerjasama antara pihak fakultas dengan pihak Indofarma Global Medica. Terima kasih Pak Indra Koji ya atas masukannya. Jadi saya juga merasa ada merasa sangat tersanjung juga dengan adanya magang dosen yang S2 di kantor kami ini. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan untuk menambah wawasan dan menambah ilmu baik buat Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, khususnya Fakultas Ekonomi, dan buat PT Indofarma Global Medica. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Saya bernama Sita Tiara SAK SDMSI, merupakan salah satu dosen yang mengikuti magang ke industri. Bersama dengan ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah melalui Mendestikdikti yang telah memberikan dana hibah untuk PKKMB pada Fakultas Ekonomi, terutama pada prodi akuntansi untuk tahun 2022. Saya merasa sangat beruntung karena saya terpilih untuk dana hibah tahun yang kedua ini menjadi salah satu peserta daripada magang dosen ke dunia industri. Saya berharap dana hibah ini dapat kembali bergulir kepada kami untuk tahun ketiga, karena sungguh besar manfaat yang saya terima, yaitu dengan adanya penambahan ilmu dari dunia industri. Karena pada saat ini saya merupakan merupakan magang dosen di BPS Binjai. Nah, dari situ saya bisa menarik ilmu bagaimana cara daripada penentuan pendapatan regional, domestik, nasional. Saya dapat mengetahui sistem daripada pelaksanaan sensus. Saya dapat melihat bagaimana terterangnya penilaian daripada aktiva tetap pada instansi pemerintah. Jadi sungguh besar manfaat yang saya terima daripada mengikuti dunia magang tersebut. Akhirnya dengan ucapan nasru minallah wal fathun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, perkenalkan, nama saya Titi Noprianti Zendua, salah satu statistisi ahli pertama di Badan Pusat Statistik Kota Binjai.
Sebelumnya saya mewakili Kepala Badan Pusat Statistik Kota Binjai ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM yang tujuan untuk meningkatkan kompetisi lulusan agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program essential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan agar dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan apresiasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden. Maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020 sampai 2024 adalah penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Dalam visi yang baru tersebut, berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam rangka mendukung Indonesia maju. Dengan visi yang baru ini, ekstensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting karena memegang peran penting dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik. Pada kesempatan ini, Badan Pusat Statistik Kota Binjai mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu tempat magang dari mahasiswa UMN Al-Wasliyah Medan. Semoga selama magang di BPS Kota Binjai ini diharapkan mahasiswa lebih kompeten di bidangnya dan ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk mengembangkan potensi yang lebih berkualitas sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardan Sahputra, harap SPD MSI, merupakan dosen magang pada dunia usaha, dunia industri yang dilaksanakan program PKKM tahun 2022. Saya mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan kepada dari Kaprodi Akuntansi Bu Dewi Sintia Ovami dan juga Bu Dekan Fakultas Ekonomi Bu Dr. Anggia Sari Lubis. Saya diamanahkan untuk magang di dunia usaha, dunia industri, tepatnya di Bank Syariah Indonesia cabang Kampung Baru. Manfaat yang saya rasakan pada program magang ini, saya dapat menambah ilmu pengetahuan bagi saya yang diterapkan langsung kepada dunia perbankan, yang mana selama ini dari teori yang saya berikan di kelas bisa saya praktekkan maupun sebaliknya. Dari praktek yang saya lakukan di Bank Syariah Indonesia bisa saya implementasikan di kampus, khususnya di kelas bagi mahasiswa. Harapan saya dari kegiatan program magang dosen di dunia usaha dan dunia industri ini bisa dirasakan kepada semua dosen yang ada di Fakultas Ekonomi dan khususnya program studi akuntansi. Melalui program PKKM tahun 2022 ini, kami harap atau saya berharap ini kegiatan bisa berjalan terus pada tahun-tahun berikutnya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Sara. Saya merupakan dosen dari program studi akuntansi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah.
Alhamdulillah, saya mendapatkan kesempatan dari program kompetisi Kampus Merdeka untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi audit internal yang diselenggarakan oleh P2SDM, LPPM IPB, dan juga Quantum HRM Internasional. Banyak sekali pengalaman dan ilmu pengetahuan yang saya dapatkan selama mengikuti pelatihan, dan besar harapan saya, ilmu yang saya dapatkan dapat meningkatkan budaya mutu di perguruan tinggi saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada program studi akuntansi dan juga pemerintah khususnya yang telah melaksanakan program kompetisi Kampus Merdeka. Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Haidir SPDI MPD merupakan salah seorang dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah Medan mengucapkan terima kasih Kemdikbud yang telah memberikan fasilitas kepada kami untuk mengikuti kegiatan audit mutu internal yang dilaksanakan oleh PSDM LP2M IPB yang merupakan bagian dari kegiatan MBKM yang telah dimenangkan oleh program studi akuntansi Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah Medan. Kami merasa bahwa kegiatan ini sungguh bermanfaat yang luar biasa, memberikan pengetahuan dan wawasan serta keterampilan bagi kami dalam kegiatan audit di perguruan tinggi. Karenanya kami berharap bahwa kegiatan ini tidak hanya sampai di sini, ke depan kami harapkan kegiatan ini akan dilaksanakan kembali dalam rangka menambah pengetahuan, wawasan dan keterampilan kami lagi dalam rangka memberikan audit kepada perguruan tinggi, baik internal maupun barangkali nanti menjadi eksternal. Saya secara pribadi merasa bahwa ini merupakan hal terpenting bagi seorang dosen dalam meningkatkan kompetensinya dalam bidang audit. Karenanya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Kemdikbud sebagai pihak yang memberikan hibah MBKM ini kepada program studi akuntansi, dan saya salah seorang penerima bagian dari kegiatan itu. Dan juga terima kasih kepada Ibu Kaprodi Akuntansi dan Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bapak Rektor UMN Al-Wasliyah Medan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Kaprodi dan tim Task Force UMN Al-Wasliyah program studi akuntansi. Sini saya senama Indra Fauzi sebagai salah satu peserta dari kegiatan hibah PKKM program pelatihan komputerisasi akuntansi di lembaga WeLearning. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah dan terkhususnya kepada tim Task Force yang telah membantu saya dan mengizinkan saya mengikuti pelatihan tersebut. Alhamdulillah telah selesai dalam lebih kurang 12 pertemuan. Harapan saya dengan pelatihan ini kiranya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum, terkhusus bagi mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah program studi akuntansi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Kaprodi, Ibu Dewi Sintia Ofami, dan Ibu Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Dr. Anggia Sarlubis,
Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman saya semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Ranti. Saya adalah salah satu asisten trainer di WeLearning. Nah, pada video ini saya akan membagikan pengalaman saya ketika menjadi asisten trainer pada pelatihan dan sertifikasi aplikasi akuntansi Accurate, di mana pelatihan ini diikuti oleh beberapa dosen dari Universitas Muslim Nusantara. Nah, pada pelatihan ini, menurut saya para dosen terlihat sangat antusias. Hal ini dapat kita lihat dari absensi yang nyaris sama sekali tidak ada apa dan juga izin. Pada pelatihan ini kita juga dapat melihat bahwa dosen-dosen memiliki kemampuan komputerisasi yang baik. Karena dalam aplikasi Accurate, kita dituntut untuk memiliki kemampuan komputer yang baik dan juga memiliki basic akuntansi yang kuat. Pada ujian sertifikasi, peserta diberikan waktu 4,5 jam, namun mereka dapat menyelesaikan ujian kurang dari itu. Dan juga semuanya berhasil lulus dengan nilai yang memuaskan. Untuk Universitas Muslim Nusantara, kami mengucapkan terima kasih. Semoga kita dapat melakukan kerjasama-kerjasama berikutnya dengan pelatihan-pelatihan yang lain. Untuk para dosen, semoga ilmunya dapat bermanfaat dan juga dapat diturunkan kepada para mahasiswanya. Kami dari WeLearning mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fitria Jayusman, SMSI. Saya adalah salah satu dosen akuntansi di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah yang alhamdulillah mendapatkan manfaat dari adanya pelaksanaan pelatihan komputerisasi yaitu Accurate yang sudah saya selesaikan dalam 2 bulan ini. Kemudian saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan kesempatan berupa dana dan kemudian kepada pengelola dari Fakultas Ekonomi teruntuk Ibu Debbie Cynthia Ovami selaku Kaprodi dari akuntansi yang telah menunjuk saya menjadi salah satu anggota yang akan menjalankan program pelatihan berbasis komputer. Kemudian saya juga merasakan manfaat dari adanya pelatihan ini, yaitu secara tidak langsung saya menambah wawasan yang tadinya saya tidak tahu jadi tahu tentang bagaimana pengelolaan keuangan berbasis kita memakai adanya aplikasi berupa Accurate dan cara bagaimana pelaporan keuangan tersebut. Lalu saya juga bisa men-share ilmu yang sudah saya dapatkan baik terhadap untuk sivitas akademik maupun untuk misalnya umum, karena di sini tidak banyak yang tahu tentang adanya program Accurate itu. Teruntuk kalau dalam hal Tridharma itu sangat bermanfaat baik dalam pengajaran, penelitian, dan juga untuk pengabdian yang berbau dengan akuntansi. Itu saja dari saya. Sekali lagi saya merasakan sangat senang dan bangga karena saya sudah mendapatkan salah satu kesempatan yang tidak semua orang bisa dapatkan. Sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Alhamdulillah, saya bernama Muhammad Rizaldi Wibowo, dosen UMN Al-Wasliyah,
mengucapkan terima kasih atas pelatihan yang didanai oleh MBKM, terutama dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Banyak hal yang saya dapat dari pelatihan tersebut, pelatihan PSAK, baik itu dari siklus akuntansi dan bagian undang-undang tentang standar keuangan. Semoga kedepannya saya dapat lagi pelatihan seperti ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opa Novi Irama, dosen UMN Al-Wasliyah, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Di sini saya juga merupakan salah satu peserta dari pelatihan PSAK dari IAI yang diadakan oleh program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Kampus Merdeka yang telah menyediakan program ini sehingga saya bisa mengikuti pelatihan-pelatihan PSAK ini. Nah, harapan saya ke depannya semoga dengan adanya program ini saya masih diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan lainnya yang bisa saya gunakan dan sangat bermanfaat bagi saya sendiri. Nah, yang nantinya akan adanya pelatihan-pelatihan ini, ilmu yang saya dapatkan bisa saya bagikan dengan rekan-rekan kerja dan juga adik-adik mahasiswa khususnya di tempat saya bekerja. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Sri Munawaroh Harahap, dosen akuntansi Universitas Muslim Nusantara Medan. Di sini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah khususnya di mana karena Universitas Muslim Nusantara khususnya Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi telah mendapatkan dana hibah atas PPKM, di mana dana hibah tersebut sebagian besar kami gunakan untuk pelatihan PSAK for profesional. Saya salah satu sebagai peserta ikut pelatihan PSAK tersebut, di mana di dalam PSAK tersebut saya sangat banyak sekali mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena di dalam PSAK tersebut kami mempelajari dan dilatih untuk mengerti tentang misalkan PSAK persediaan, PSAK aset tetap, PSAK akuntansi atas hibah, terus PSAK mengenai pengukuran nilai wajar, PSAK penyajian keuangan, PSAK instrumen, PSAK biaya pinjaman. Ada beberapa materi yang akan kami dapat di sana. Kurang lebih ada 40 materi yang kami ambil. Di dalam pelatihan tersebut kami memulainya dari tanggal 25 Juli sampai tanggal 3 September. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.